Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus ya dari tadi ya. Kalau share screen-nya apakah bisa dilihat? Halo? Saya kayaknya koneksi kurang bagus. Tes. Suara saya. Dengar, Pak. Kalau share screen-nya bisa terlihat? Share screen-nya belum, Pak. Belum ya? Di saya belum. Oke. Bentar. Oke. Baik, saya mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Peserta mata kuliah Teknik Produksi Migas. Mohon maaf ada kendala teknis ya terkait jaringan. Kurang tahu apakah karena sedang cuacanya kurang baik. Baik, kita lanjutkan. Suaranya dan share-nya terdengar ya? Terdengar jelas ya? Sudah, Pak. Oke. Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk materi atau bagian kedua dari metode artificial lift atau teknik pengangkatan buatan untuk menghidupkan satu sumur migas yang secara natural tidak bisa mengalir secara alami ya. Jadi di pekan kemarin kita sudah perkenalkan apa itu metode artificial lift ya, yang tujuannya adalah untuk membantu mengalirkan gas yang tidak bisa dengan kondisi tekanan reservoir yang ada ya, dari reservoir itu tidak mampu untuk mengalirkan fluida ke permukaan ya, dengan berdasarkan support tekanan dari reservoir. Nah, oleh karena itu digunakanlah metode artificial lift ya. Jadi metode artificial lift itu kemarin juga ditunjukkan dari analisis nodal yang dimanipulasi adalah pada bagian sumur ya, jadi bukan pada bagian reservoirnya. Jadi kita ingat kembali teknik sistem produksi migas itu merupakan sistem yang terintegrasi mulai dari reservoir hingga fasilitas permukaan. Nah, itu jika di satu bagian itu pressure drop-nya terlalu besar, maka dapat menyebabkan sistem tersebut secara keseluruhan tidak dapat mengalir. Ya. Nah, untuk artificial lift yang dimanipulasi adalah pressure drop di sumur. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan bahwa untuk memanipulasi pressure drop di sumur ada dua. Yang pertama adalah dengan dari analisis nodal ya, dengan mengurangi pressure drop ya. Pressure drop-nya adalah dengan menurunkan densitas efektif fluida di dalam sumur migas ya. Dan metode yang digunakan adalah gas lift, kemarin ya sudah kita kenalkan. Tujuannya untuk mengurangi densitas efektif sehingga hydrostatic head dari atau tekanan di dalam sumur yang diakibatkan oleh komponen hidrostatik dari cairan itu akan berkurang. Nah, kemudian ada juga yang kedua adalah dengan memberikan energi ke dalam fluida ya. Jadi ketika fluida dari reservoir ke dalam sumur itu dapat mengalir, tapi dari bawah sumur menuju ke permukaan tidak dapat mengalir, maka cara kedua adalah dengan diberikan energi ya. Gampangnya kita berikan pompa ya. Nah, ini metode ini mungkin lebih intuitif dapat kita pahami karena sehari-hari pun di rumah kita menggunakan pompa ya. Karena sumur air di rumah itu kan bukan sumur artesis, tidak ada tekanan dari bawah sumur ya. Jadi airnya itu berhenti di level atau kedalaman dari sumur tersebut. Nah, agar air dari bawah sumur itu dapat mengalir, kita menggunakan pompa ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan beberapa metode pompa ya yang sering digunakan dalam lapangan migas ya. Nah, untuk bagian pertama ini coba sifatnya di sini nanti adalah pengenalan ya. Kita tidak akan terlalu dalam terkait dengan desain,
Tapi kita coba kenalkan saja beberapa metode artificial nave. Yang pertama adalah Sackrod pump atau pompa angguk. Ya. Jadi kalau istilah di Indonesianya ini adalah pompa angguk. Kenapa? Karena di bagian permukaan dari pompa tersebut ada suatu komponen yang gerakannya mengangguk-angguk gitu ya. Nah, Sackrod pump di situ artinya adalah ada rod, ada batang yang menghubungkan bagian permukaan ke bagian bawah dari pompa. Nah, kita lihat ini adalah komponen Sackrod pump ya. Jadi Sackrod pump itu adalah atau istilahnya adalah beam pump ya. Beam itu kayak istilahnya batang ya, karena di sini ada batang kayak jungkat-jungkit gitu, sehingga disebut juga beam pump. Itu adalah peralatan mekanik yang dia memberikan energi, mensuplai energi ke fluid yang ada di bagian bawah reservoir agar bisa mengalir ke permukaan. Jadi energi yang disuplai adalah energi mekanik, ya, mekanik. Dan karakteristik dari pompa itu adalah positive displacement ya. Positive displacement artinya pompa itu tidak terpengaruh oleh berapa tekanan di permukaan. Jadi dia hanya sifatnya mengangkat ya, kayak menimba gitu ya. Nah, Sackrod pump itu secara umum terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama adalah downhole pump, bagian bawah pompa, kemudian rod atau batang besi yang menyambungkan downhole dan surface, dan surface pump. Nah, yang dimaksud dengan downhole pump adalah ini, yang dia dicelupkan ke dalam sumur ya, dicelupkan ke dalam sumur. Nah, kemudian rod itu adalah batang yang menghubungkan ini bagian downhole pump dengan permukaan. Jadi energi mekanik dari mesin yang ada di sini akan ditransfer menuju ke pompa, kemudian dari pompa menuju ke downhole pump, di mana downhole pump ini memungkinkan fluida yang ada di bawah untuk dialirkan ke atas ya. Seperti timba ya, mirip dengan timba. Nah, secara prinsip pompa ini akan dapat bekerja selama ketinggian cairan dinamis di dalam sumur ini posisinya ada di atas pompa. Artinya selama pompa itu terendam ya. Ini syaratnya, Pak. Ketika pompa itu tidak terendam, maka tidak bisa digunakan, ya. Tidak bisa untuk memompa. Nah, kira-kira seperti ini. Gerakan dari bagian atas pompa ini akan disalurkan oleh rod ya, rod atau batang. Nah, rod ini nanti bukan berupa satu batang gitu ya dari atas ke bawah, tapi dia disambung-sambung. Ya, ini istilahnya tapered. Ya, tapered itu sambung menyambung ya, sambung menyambung. Biasanya satu join sambung menyambung. Ya, untuk sucker rod itu satu join itu sekitar 10 feet ya, atau 3 meter. Nanti tinggal tergantung pompa itu mau diset kedalaman berapa. Misalkan ke dalam pompa itu adalah 500 meter, ya tinggal berarti dibagi 3, itu kebutuhan jumlah sakerotnya. Nanti disambung-sambung dengan ada koneksi tertentu. Jadi untuk tiap gerakan naik turun dari pompa ini akan menyebabkan ini bagian downhole pump ini akan naik turun ya, dan memberikan efek pompa. Nah, untuk bagian downhole pump, kalau kita lihat secara lebih detail, itu ada beberapa komponen ya, ada beberapa komponen yang di situ memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama adalah barrel. Barrel itu adalah bagian selubungnya ya, atau bagian luar dari pompa tersebut ya. Fungsinya adalah untuk ini memuat nanti fluida yang akan dipompakan. Itu akan masuk barrel dan kemudian nanti akan dipompa oleh yang namanya plunger ya, plunger atau mungkin saya nggak tahu tepat atau enggak. Ini mirip dengan timba ya, dengan timba. Jadi ini plunger ini yang bergerak naik turun ya, dia akan memberikan dorongan, dan plunger inilah yang tersambung dengan rod ya, dengan batang ini, sucker rod ini. Nah, kemudian ada standing valve. Nah, ini standing valve ini adalah valve yang posisinya ada di bawah. Nah, valve ini dia ada bola yang dirancang sedemikian rupa sehingga ketika gerakan dari plunger ini ke atas atau upstroke, maka bola ini akan terangkat. Jadi posisinya nanti seperti gambar tadi ya, ketika ini upstroke, maka ini terangkat dan fluida akan masuk ke dalam pompa ya.
Kemudian ketika downstroke, ketika gerakan sedang ke bawah, maka bola yang ada di standing valve ini dia akan menutup, sehingga cairan yang ada di dalam tubing ini, ya, ada dalam tubing ini, dia tidak akan turun lagi, gitu ya. Itu fungsinya. Jadi ada standing valve, ya, fungsinya adalah untuk pada kondisi upstroke ketika ditarik ke atas, fluida itu masuk ke bagian barrel, dan pada saat downstroke ini menutup sehingga fluida yang masuk dia tidak turun ke bawah. Nah, kemudian di bagian plunger yang timba itu ada namanya traveling valve. Itu adalah berfungsi sama dengan standing valve tetapi agak kebalik, ya. Jadi traveling valve itu ketika upstroke dia justru menutup, ya. Bisa dilihat ini. Ketika upstroke dia menutup bolanya, menutup lubang ini sehingga dia bisa membantu mengangkat fluida yang ada di atasnya. Namun pada saat downstroke dia terbuka, ya, terdorong ke bawah, ya, kemudian fluidanya ini bisa masuk ke ruang di atas plunger, ya, dan itu seterusnya. Nah, terkadang yang menjadi permasalahan dalam pompa ini adalah ketika bola ini tidak bisa menutup atau membuka dengan sempurna karena ada sumbatan atau ada kotoran di bagian standing valve atau traveling valve. Kemudian tadi adalah sakrot, fungsinya adalah untuk menyalurkan energi mekanik atau kerja mekanik dari permukaan ke downhole pump, atau pompa di bawah permukaan. Nah, kemudian untuk bagian permukaan, ya, ini bagian downhole tadi dihubungkan oleh sakrot. Di bagian atas ada namanya polish rod, ya. Polish rod ini adalah rod batang juga, tetapi dia di polish, istilahnya dihaluskan, ya, permukaannya. Jadi permukaan dari polish rod itu dihaluskan. Biasanya dia menggunakan stainless steel, ya, sehingga permukaannya halus. Tujuannya adalah dia memberikan area yang halus, ya, yang smooth, yang bersama dengan stuffing box, ya. Di sini ada stuffing box. Itu dia memberikan mencegah fluida yang dipompa itu untuk bocor di permukaan, ya. Jadi alirannya adalah dari reservoir di sini. Nah, sampai di permukaan nggak boleh keluar dari sini, tapi ada jalurnya sendiri ke sini, ya. Nah, pada saat kondisi upstroke, ya, bergerak naik turun, ketika tidak ada seal di sini, ya, maka akan terjadi kebocorannya. Yang memberikan seal itu adalah kombinasi antara polish rod dan stuffing box, ya. Stuffing box ini adalah berupa rubber seal pakai karet, ya, yang fungsinya bersama dengan polish rod adalah untuk memberikan seal di sini, ya, untuk menyumbat, ya, agar tidak bocor. Kemudian ada griddle, ini di sini di bagian atas dari polish rod, ya, itu ada semacam kawat, ya, yang fungsinya adalah agar polish rod ini bergeraknya adalah lurus, ya, tidak ke kanan kiri tetapi naik turun sesuai dengan permukaan di sini. Nah, ini griddle ini dan juga horsehead, ya, kepala kuda ini, dia dirancang sedemikian rupa sehingga garis dari polish rod ini tidak bergeser, ya, tidak ke kanan kiri tetapi lurus bersamaan dengan pergerakan dari walking beam. Nah, kemudian walking beam ada pitman, crank ini adalah untuk berfungsi merubah gerakan putaran di sini menjadi gerakan reciprocating, gerakan naik turun. Kemudian ada gear reducer di sini. Ini adalah untuk mengubah dari mesin, ya, mesin utama yang RPM-nya tinggi menjadi putaran dengan RPM rendah tetapi torsinya tinggi. Jadi dia, ya, sama kayak kalau kita naik sepeda kalau pas tanjakan, kan ini pompa ini dia akan bebannya total itu baik itu fluida, ya, fluida yang ada di atas plunger dan juga berat dari sakrotnya sendiri, ya, karena sakrot itu kan terbuat dari baja sehingga cukup berat ditambah dengan berat dari fluida yang dipompa. Jadi beban yang ada di sini ini akan sangat berat dan dibutuhkan torsi yang tinggi untuk bisa mengangkat beban tersebut. Sama kayak kita misalkan naik sepeda terus ditanjakan, untuk kita turunkan gearnya, ya. Jadi RPM-nya tinggi tetapi di bagian belakang, ya, itu istilahnya putarannya menjadi lebih pelan tetapi torsinya bisa lebih tinggi, ya. Kemudian ada counterbalance, ini adalah ini counterbalance, ya. Itu adalah berfungsi untuk menyeimbangkan antara beban yang di dalam pompa dengan
beban di sini ya. Ya kayak jungkat-jungkit agar seimbang ditambah beban ya yang hampir mendekati beban yang akan diangkat. Kemudian selanjutnya adalah prime mover, penggerak utama, ini adalah mesin. Ya, jadi ini adalah keseluruhan komponen untuk pompa angguk ya, pompa angguk. Jadi ada downhole pump, ada sucker rod, dan ada pompa di surface. Oke. Nah, secara umum ketika mendesain pompa angguk itu adalah karena sifatnya mekanik, maka terkait dengan beberapa hal-hal yang sifatnya mekanis ya, sifatnya mekanis. Nah, ini secara standar sudah ada prosedur perancangan yang terstandar yang ditetapkan oleh API, American Petroleum Institute ya. Itu adalah di API RP11L. Nah, intinya adalah ketika kita mendesain pompa angguk, maka ada beberapa input data yang diperlukan. Yang pertama adalah berapa kapasitas yang diinginkan, kemudian kedalaman cairan di dalam sumur, ya, kemudian juga nanti setting depth dari pompanya. Pompa itu akan diletakkan di kedalaman berapa, kemudian sucker rod yang dipasang, dan juga nanti berapa RPM dan panjang langkah dari pompa. Jadi RPM itu adalah putaran ini ya, putaran dari berapa frekuensi penganggukan ya, berapa kali mengangguk ya, gerak naik turun dalam dalam 1 menit ya, itu RPM. Kemudian stroke length adalah berapa naik turunnya plunger dari posisi bawah, misalkan sini ke atas sini ya. Ini adalah stroke length, panjang langkah ya. Stroke length, RPM adalah berapa kali dia naik turun. Itu nanti akan mempengaruhi berapa laju alir fluida yang bisa diberikan oleh pompa tersebut. Nah, jadi dari sini ya, dengan adanya metode yang sudah terstandar, dapat dihitung beberapa parameter. Yang pertama adalah laju pemompaan ya, di mana di situ ada tergantung ini stroke length ya, panjang langkah, kemudian berapa RPM, berapa kali naik turun dalam 1 menit, dan juga ukuran pompa, diameter plunger ya, diameter plunger ya. Jadi menjadi seperti ini ya. Nah, panjang langkah ini adalah panjang langkah dari plunger. Nah, nanti panjang langkah dari plunger ini yang ada di sini itu tidak sama dengan yang ada di atas. Kenapa? Karena kan ini sifatnya elastik ya, elastis. Jadi ketika di sini turun atau naik ya, sama kayak kita punya barang elastis ya, kemudian kita tarik, yang bagian atas ini sudah naik 1 meter, yang bagian bawah mungkin masih ketinggalan, belum naik semeter, baru 80 cm. Nah, yang diukur nanti adalah sini. Itu yang dihitung ya, yang dihitung. Jadi ada suatu persamaan empiris untuk menentukan nanti aktual pumping rate-nya berapa. Nah, tapi secara konsep kira-kira seperti itu, bahwa laju alir pemompaan dipengaruhi oleh untuk pompa angguk ya adalah panjang langkah, kemudian berapa kecepatan pompa ya, berapa RPM, dan ukuran dari pompa. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menentukan beban dari pompa tersebut ya, beban maksimum dan beban minimum. Tentu ketika kita nimba, kita paling berat kan nimba itu pada saat dinaikkan ya, saat kita naik itu paling berat, tapi saat kita turunkan lebih ringan. Maka di sini ada berapa beban maksimum pada saat upstroke, ini ya, maksimum itu pada saat upstroke, dan minimum itu saat downstroke. Walaupun minimum pun tetap berat ya, karena harus menanggung beban. Nah, dari sini nanti fungsinya adalah untuk menentukan ini berapa counterbalance-nya. Nah, kemudian juga yang didesain adalah berapa torsi maksimumnya, dan juga berapa daya pompa yang diperlukan. Nah, dari sini nanti digunakan untuk memilih pompa yang akan dipakai ukurannya berapa. Jadi untuk sizing dari mulai downhole pump-nya dan juga surface pump-nya. Itu adalah prosedur yang sudah terstandar untuk perancangan pompa angguk. Nah, beberapa keuntungan dan kerugian di penggunaan pompa angguk. Yang pertama adalah keuntungannya itu adalah simple dan relatif mudah untuk operasinya, karena metode artificial lift dengan pompa angguk itu sudah terstandar, sudah digunakan sejak tahun 40-an ya, sejak tahun 1940. Jadi metode perancangan, metode operasinya sudah sangat terstandar, spare part-nya sudah banyak yang menyediakan, sehingga untuk operasinya pun mudah. Kemudian
Yang kedua adalah dia dapat digunakan untuk sumur yang tekanannya rendah, karena tadi syaratnya yang penting pompa itu tercelup ya. Jadi tidak perlu tekanan tinggi. Beda dengan gas lift, dia perlu tekanan tinggi. Kemudian juga fleksibilitas untuk beberapa kondisi operasi yang berubah. Karena untuk pompa itu RPM dan stroke length itu bisa di-set ya, bisa diubah. Jadi tadi kan kita tahu bahwa laju pemompaan tergantung dari stroke length, panjang langkah, dan RPM. Nah, itu mudah diubah. Jadi ketika kita memerlukan laju alir tinggi, tinggal RPM-nya dinaikkan atau stroke length-nya dinaikkan. Ketika perlu laju alir kecil, tinggal diubah di permukaan tanpa perlu mengganti pompa atau kemudian mengangkat pompa tersebut ya. Jadi lebih fleksibel. Nah, tapi ada beberapa kerugiannya ya atau kelemahannya. Yang pertama adalah pompa ini tidak bisa digunakan untuk sumur yang miring ya. Jadi anggap gini, misalkan kondisi sumur itu pertama lurus kemudian kayak gini ya. Kalian bayangkan jika kita masukkan suatu baja ya ke dalam lubang yang miring gini ya, ketika kita tarik tentu akan menyentuh bagian sini ya, akan menyentuh bagian sudutnya dan akan menimbulkan gesekan yang sangat tinggi. Nah, itu dapat merusak pompa tersebut ya. Kemudian juga tidak bisa digunakan untuk sumur yang ada padatannya. Ini adalah misalkan problem pasiran ya. Ada pasir dan juga ada gas. Kenapa? Karena akan mengganggu kerja dari valve-nya, dari standing valve dan traveling valve. Adanya gas dan solid. Ini adalah untuk mengganggu ke valve-nya. Kemudian yang kedua adalah kedalaman yang bisa diaplikasikan terbatas, tergantung dari ketersediaan pompa di permukaan ya, karena ini kedalaman ini dia berbanding lurus dengan beban ya, dengan load atau beban itu tadi menentukan berapa pompa yang digunakan. Nah, kemudian tidak bisa diaplikasikan untuk offshore ya, di platform di lepas pantai karena ada surface pumping itu ya, ada pumping unit yang di permukaan sehingga akan makan banyak gempa. Itu adalah keuntungan dan kelebihan dan kelemahan dari pumping unit. Nah, kemudian metode berikutnya yang juga banyak digunakan adalah electric submersible pump atau pompa celup ya istilahnya, pompa celup elektrik. Nah, ini mungkin sama dengan pompa yang ada di kolam ya. Kolam kalian misalkan ada pompa sirkulasi, itu digunakan pompa celup. Prinsipnya hampir sama. Jadi tipe dari ESP itu adalah sentrifugal ya, karena sentrifugal maka dia bukan memberikan dorongan ke fluida secara mekanik ya, tapi secara hidrolik. Nah, kemudian caranya adalah ya rangkaiannya itu kira-kira seperti ini. Jadi di atas tubing ya, tubing atau pipa produksi. Kemudian pompa itu ditaruh di bagian ujung dari tubing ya. Di bagian ujung dari tubing. Di situ terdiri atas pompanya itu sendiri dan kemudian di bagian bawahnya ada elektrik motornya. Nah, kemudian kabelnya itu ditaruh di dinding tubing, menuju sampai bawah kabel ya. Ini kabelnya mungkin saya gambarkan seperti ini. Menempel ke bawah sampai ke bagian motor listriknya ya di sini ya. Ini adalah kabel. Nah, ini kabel ini adalah paling penting karena dia mensuplai energi listrik ya. Jadi listrik dari permukaan dikirimkan ke bawah sampai ke elektrik motor. Nah, kemudian elektrik motor itu digunakan untuk memutar impeller ya. Jadi di dalam pompa sentrifugal maka ada dua komponen utama. Yang pertama adalah impeller. Kemudian yang kedua adalah diffuser ya. Impeller plus diffuser. Jadi impeller itu akan memberikan akselerasi kepada fluida ya, memberikan velocity head ya. Nah, kemudian di dalam diffuser tiba-tiba fluida yang tadinya cepat itu langsung direm. Nah, remnya tadi terus dikonversi menjadi tekanan. Nah, jadi setelah diakselerasi langsung dideselerasi. Gas langsung direm, jadinya dia memberikan tekanan di bagian diffuser. Diffuser itu adalah bagian yang melebar ya, tapi dengan bentuk tertentu sehingga kehilangan tekanannya dia diminimalkan. Jadi prinsipnya ini. Nah, kemudian tekanan inilah yang memberikan
yang diberikan disuplai ke fluida. Jadi tekanan itu disuplai secara hidrolik, ya, secara hidrolik ke fluida. Nah, ini semua peralatan itu harus tercelup ya, terutama di intake dari pompa ini. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi kalau di migas itu yang sering digunakan adalah ESP yang multi stage, yang bertingkat. Jadi dari tingkat pertama dia memberikan delta pressure, incremental pressure ya, kemudian menjadi suction atau diumpankan ke pompa berikutnya. Selanjutnya begitu terus sampai secara total berarti incremental pressure-nya adalah penjumlahan dari delta pressure di masing-masing stage tersebut. Jadi nanti ketika diperlukan sekian penambahan tekanan sekian, tinggal dihitung berapa stage yang perlu dipasang. Nah, seperti halnya pompa sentrifugal pada umumnya, maka karena ESP juga mengikuti karakteristik yang sama, maka ESP itu ada kondisi operasi yang optimum, ya, di mana di situ ditunjukkan oleh ini performance curve. Jadi masing-masing pompa itu sudah dari pabriknya sudah diberikan dia performance curve-nya paling optimal di mana, ya, di sini misalkan. Maka pompa tersebut dia ya efektifnya untuk laju produksi antara 8.000 sampai 12.000 misalkan. Ya. Ketika di bawah sini maka menjadi kurang efisien. Ya. Nah, itu adalah ESP, Electric Submersible Pump. Nah, kelebihannya dia cocok untuk produksi yang membutuhkan laju alir tinggi. Ya, misalkan di sumur yang di situ ada EOR ya, ada injeksi air, itu biasanya perlu diproduksikan dengan laju alir tinggi. Ya, di situ cocoknya digunakan ESP. Kemudian kelebihannya juga tidak ada kendala untuk sumur miring karena tidak ada komponen yang reciprocating di dalam sumur ya, tidak bergerak naik turun sehingga tidak ada friksi yang dikenakan di sumur tersebut. Kemudian, nah karena di permukaan itu hanya perlu trafo, perlu switch ya, perlu saklar dan peralatan yang minimum, maka dia tidak membutuhkan banyak tempat, tidak makan banyak tempat, sehingga cocok untuk operasi di offshore ya, yang dia hanya terbatas oleh platform yang sangat sedikit. Nah tadi kelemahannya tentu karena dia elektrik, maka daya listrik yang dibutuhkan sangat tinggi ya, di situ terutama dengan listrik tegangan tinggi. Kemudian karena pompa itu ada kendala baik untuk motor ya, motor listrik dan juga untuk material pompa, maka ESP itu tidak cocok untuk pemompaan dari reservoir yang dalam dan temperatur tinggi. Kenapa? Karena dapat dengan mudah merusak komponen dari pompa tersebut ya. Beda dengan gas lift. Kalau gas lift itu kan hanya valve ya, tidak banyak komponen yang terlibat, jadi dia cocok. Kemudian kalau pumping unit memang secara temperatur dia bisa, tetapi tadi kedalaman itu terkendala oleh beban. Jadi kalau yang dalam mungkin yang paling cocok adalah gas lift. Nah, kemudian biaya pemasangan dan perbaikannya itu sangat mahal dibandingkan dengan metode artificial lift lainnya. Nah, kemudian dapat terganggu dengan untuk sumur yang di situ ada padatan dan juga gas. Oke. Nah, metode artificial lift itu berkembang ya, tergantung dari jadi masing-masing perusahaan penyedia teknologi tersebut dia tentu setiap tahun ada R&D ya. Jadi metode ini sangat berkembang. Hanya saja memang yang terbukti dan banyak dipakai dari dulu hingga sekarang adalah tadi sakrot pump, kemudian gas lift ya, gas lift, sakrot pump, kemudian ESP. Tetapi ada juga metode lain yang merupakan pengembangan dari metode sebelumnya. Ya, contoh di sini yang pertama adalah hydraulic piston pump ya. Jadi kalau di sakrot pump biasa itu pistonnya itu digerakkan naik turun secara mekanik ya, secara mekanik dengan rod ya, dengan batang baja yang disambungkan sampai permukaan. Nah, kalau hydraulic piston pump, maka pergerakan naik turun dari piston itu diberikan oleh power fluid ya. Jadi di pompanya ini fungsinya adalah untuk mendorong piston untuk bergerak ke atas. Jadi ketika dipompa di sini, maka piston akan bergerak ke atas sambil mendorong fluida yang masuk di sini ya.
terdorong ke atas. Kemudian ketika tekanannya diturunkan, maka pistonnya balik ke bawah. Begitu seterusnya. Jadi secara siklik dipompa, kemudian diturunkan, pompa diturunkan, ya, dengan gerakan yang reciprocating seperti ini. Nah, ini tentu untuk mengurangi kendala ketika menggunakan sucker rod, ya. Misalkan tidak bisa digunakan di sumur yang miring, maka dengan ini bisa digunakan di sumur yang miring, gitu ya. Itu adalah hydraulic piston pump. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah progressing cavity pump. Jadi ini istilahnya pompa ulir, ya, pompa ulir. Jadi di situ di dalam pompa tersebut ada komponen yang paling penting adalah rotor dan stator, ya, di mana rotor dan stator itu dengan bentuk dan konfigurasi tertentu dia akan membentuk suatu ruangan di antara keduanya. Jadi seperti ini. Jadi dengan diputar, maka ruangan ini dia akan bergerak ke atas, ya, dan akan mendorong cairan untuk bergerak ke atas. Nah, biasanya PCP ini, progressive cavity pump, ini digunakan untuk sumur yang banyak solid, ya, yang ada solidnya, misalkan pasir, atau yang viskositas tinggi. Ya, misalkan sangat kental minyaknya sehingga dengan metode pemompaan yang biasa tidak bisa mengalir, maka digunakan PCP ini. Kemudian metode lain ini plunger lift, ya. Plunger lift itu hampir sama dengan hydraulic piston pump, tetapi pergerakan dari pistonnya itu dia sampai ke mendekati permukaan, bahkan mungkin sampai permukaan, ya. Jadi pertama adalah di sini ada namanya plunger, ada timba, tetapi timba itu tidak ada talinya, ya, tetapi yang menggerakkan dia naik kemudian turun adalah tekanan udara yang ada di bawah. Ketika tekanan udara ini sudah cukup kuat, dia akan mendorong piston ini untuk bergerak ke atas, gitu ya, sambil mendorong fluida yang ada di atasnya. Jadi harus dirancang agar tekanan ini ya optimal sehingga jumlah fluida yang masuk sudah cukup dan tekanan yang untuk mendorong plunger ini juga cukup. Jadi ini nanti bergerak sampai ke atas. Begitu sudah sampai ke atas dia akan balik lagi. Nah, sambil balik sambil nunggu fluida ini masuk, ya, masuk, tekanan di bawah plunger darahnya akan build up, akan naik. Setelah cukup dia akan dipompa ke atas. Itu adalah plunger lift. Tapi memang untuk metode ini konfigurasinya cukup rumit. Kemudian yang terakhir adalah hydraulic jet pump. Jadi di metode ini energi itu disuplai secara hidrolik, ya. Beda dengan tadi kalau piston pump hidrolik, ya, itu diubah menjadi mekanik dulu. Yang bergerak adalah pistonnya. Piston kemudian mendorong fluida di atasnya. Nah, kalau ini dia menggunakan aksi dari nozzle, ya. Di sini ada istilahnya power fluid atau fluida daya, ya, fluida yang memberikan daya, tekanannya tentu tinggi. Nah, di sini ada nozzle yang dia akan menyemprotkan fluida dengan kecepatan tinggi. Nah, pada saat disemprotkan fluida dengan kecepatan tinggi, nah, fluida dari bagian bawah dia akan melewati bagian sini, dia akan bercampur dengan power fluid tadi. Nah, pencampuran ini kemudian membuat kedua fluida itu memiliki kecepatan tinggi. Nah, kemudian kecepatan tinggi tadi diubah menjadi tekanan oleh diffuser. Ya. Diffuser ini mengubah dari kinetik menjadi tekanan. Nah, tekanan yang disuplai inilah kemudian bisa mendorong fluida untuk bergerak ke permukaan. Ya, sama dengan jet pump yang ada di rumah, ya. Kan itu ada nozzle-nya di situ yang membantu mendorong air untuk bisa dipompa, terutama untuk sumur yang dalam. Oke. Nah, tadi karena metode artificial lift itu sangat banyak, ya, dan tadi ada kelebihannya di kondisi seperti ini, keuntungannya di kondisi seperti ini, maka beberapa perusahaan penyedia teknologi artificial lift, contohnya Weatherford, ya, atau mungkin ada pernah dengar ada Schlumberger atau Halliburton, itu ya mereka punya kriteria tertentu untuk pemilihan metode artificial lift. Nah, ini contoh untuk tabel yang saya peroleh dari Weatherford. Nah, di situ ada beberapa kondisi atau syarat, ya, kriteria untuk
kriteria untuk sumur yang akan digunakan artificial lift. Nah, kemudian di sini adalah metode artificial lift-nya. Misalkan untuk kedalaman, maka untuk secara umum untuk rod lift ini adalah sakrot ya, sakrot pump itu maksimal 16.000 feet, kalau PCP 12.000. Gas lift dia paling dalam ya. Oh, dia bisa lebih dalam, 18.000 ya. Kemudian contoh misalkan solid ya, solid handling. Di sini yang paling baik adalah PCP ya, seperti tadi saya bilang PCP. Kemudian juga gas lift. Kalau yang lain ya tergantung ini ya, tergantung desainnya. Ya cukup lah di sini kayak. Nah, nanti ini digunakan untuk panduan dalam memilih. Misalkan di sumur yang akan kita pasang artificial lift kondisinya A, B, C, D, E gitu ya, terkait dengan kedalaman, kemudian adanya solid. Nah, baru dimasukkan oh ternyata paling cocok adalah ini gitu ya. Oke, itu adalah bagian akhir dari pengenalan ya. Jadi di sini untuk di Tekim memang tidak sampai desain ya, karena untuk desain itu tentu nanti akan perlu materi yang lebih banyak lagi. Jadi di sini sifatnya adalah untuk pengenalan. Jadi intinya nanti ketika misalkan ada dari kalian yang bekerja di perusahaan migas, eksplorasi produksi, itu kalian udah tahu, oh ternyata di situ menggunakan artificial lift-nya gas lift. Gas lift itu maksudnya apa? Ya, itu udah tahu. Kemudian jika menggunakan sakrot pump, apa komponen-komponennya itu juga sudah tahu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kita UAS 2 pertemuan lagi ya. Nanti besok minggu depan masih ada 2 pertemuan, setelah itu baru UAS ya. Oke, jika tidak ada pertemuan siang hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.